Musim lalu, Persib Bandung harus menutup kiprahnya di Asia dengan pahit setelah menjadi juru kunci grup F di Liga Champions Asia. Namun, Maung Bandung tak ingin mengulang kegagalan yang sama. Perjalanan baru pun dimulai di babak playoff dan hasil positif langsung diraih. Kemenangan ini menjadi berkah sekaligus pelecut semangat bagi skuad Bojan Hodak yang kini memasang target ambisius untuk melangkah lebih jauh di Liga Champions Asia. Dan kali ini, Kick-Off Indonesia akan mengupas tuntas gebrakan Persib Bandung di Asia Champions League 2 sebagai berikut. Persib Bandung meraih kemenangan penting di babak playoff Liga Champions Asia. Bertanding di Gelora Bandung Lautan Api, Maung Bandung menghajar Manila Tiger dengan skor 2-1. 2 gol Persib dicetak melalui gol bunuh diri Michael Changko dan 1 gol William Barros Pereira. Kemenangan ini membawa berkah tersendiri untuk anak asuhan Bojan Hodak. Pasalnya, Maung Bandung kembali mendapat kesempatan bermain di Asia Champions League 2. Di musim lalu, Persib juga tampil di kompetisi Asia kasta kedua ini. Hanya saja, langkah anak asuh Bojan Hodak harus terhenti di fase grup dan hanya menjadi tim juru kunci grup F. Meski meraih kemenangan, Hodak mengaku kurang puas dengan penampilan anak asuhnya. Pelatih asal Belanda ini menganggap Persib kurang bermain agresif. Hodak juga mengeluhkan jika para pemain Maung Bandung kurang memiliki daya juang. Kalau dilihat, kami kehilangan banyak peluang dan tenaga di babak pertama. Untungnya, pemain bisa bangkit di babak kedua. Berguinho dan William masih belum berada di top level, tegas Hodak. Meski begitu, anak asuh Bodak Hodak berhasil mendapat pujian dari sang pelatih Manila Tiger, Lee Haijun. Menurutnya, Persib memiliki strategi yang bagus dan sudah berpengalaman di Asia. Sebagai pendatang baru di Asia, pelatih asal Tiongkok itu mengaku banyak belajar dari Persib. Ini pertandingan yang bagus dan kami banyak belajar dari Persib. Kami masih harus berlatih karena tidak cukup banyak pemain yang berpengalaman bermain di pertandingan AFC. Musim ini, pertandingan pertama kami dan mendapat hasil positif melawan lawan kuat tentu saja sulit. Kami juga mempunyai banyak pemain baru, jadi saya rasa pemain kami hari ini kesulitan, ungkap Lee Haijun. Persib Bandung resmi tergabung di grup ASEAN di AFC Champions League 2 2025-2026. Setelah menyingkirkan Manila Tiger di babak playoff, Persib Bandung akhirnya memastikan tempat di fase grup AFC Champions League 2 2025-2026. Namun, perjalanan Maung Bandung tak akan mudah karena hasil undian menghadirkan tantangan besar. Drawing yang digelar di Malaysia, Jumat 15 Agustus 2025, mempertemukan Persib dengan sesama klub Asia Tenggara di grup G. Lawan-lawan Persib adalah Bangkok United Thailand, Selangor FC Malaysia, dan Lion City Sailors di Singapura. Grup ini pun jadi sorotan karena seluruh pesertanya berasal dari kawasan ASEAN, sesuatu yang jarang terjadi di ajang antar klub Asia. Kompetisi sendiri dijadwalkan bergulir mulai September mendatang. Pelatih Persib Bojan Hodak menyambut undian dengan realistis. Menurutnya, semua tim yang berlaga di ACL2 memiliki kualitas mumpuni. Saya berharap mendapat grup yang bagus, tapi di turnamen ini tidak ada lawan yang mudah. Bangkok United juga tim kuat, tentu saja ini tidak akan gampang, ujar Bojan usai latihan. Hal senada juga diungkapkan bek asing Persib, Frans Putros. Pemain timnas Irak itu menilai, meski ada tim yang di atas kertas lebih unggul, Persib tak boleh gentar. Bagi saya, siapapun lawannya, kami akan berjuang semaksimal mungkin. Targetnya jelas, lolos dari fase grup, tegas Putros. Dari sisi manajemen, hasil undian ini dianggap sebagai peluang besar. Aditya Putra Herawan, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat PBB, menilai keuntungan terbesar adalah jarak antar negara yang relatif dekat. Alhamdulillah kita tergabung dengan klub-klub Asia Tenggara, jadi perjalanan tidak terlalu jauh. Hal ini menjaga kondisi tim tetap fit sekaligus membuka peluang besar bagi Boboto hadir langsung mendukung di laga tandang, jelas Aditya. Ia juga menyoroti basis Bobotoh di Malaysia, Singapura, dan Thailand yang cukup besar. Dukungan langsung supporter di luar negeri diharapkan bisa membuat atmosfer pertandingan tandang serasa laga kandang.
Kami ingin stadion di luar negeri juga dipenuhi bobotoh. Itu akan jadi kekuatan tambahan bagi tim, tambahnya. Manajemen Persib juga menyiapkan strategi khusus untuk memastikan laga kandang tetap dipadati penonton meski digelar di hari kerja. Selain itu, koordinasi dengan komunitas bobotoh di luar negeri sedang digodok agar perjalanan away day lebih mudah dan berkesan. Tak hanya urusan supporter, Persib juga mempersiapkan stadion agar memenuhi standar AFC. Bagi Aditya, targetnya bukan sekedar lolos verifikasi teknis. Kami ingin menunjukkan bahwa Indonesia negara besar, Persib klub besar, bukan hanya soal lolos aturan AFC, tapi juga memberi kesan terbaik dari sisi infrastruktur, tegasnya. Sementara terkait kemungkinan penambahan pemain baru, Aditya menyerahkan sepenuhnya kepada pelatih. Dengan persiapan yang semakin dimatangkan, Persib Bandung kini menatap AFC Champions League 2 bukan hanya sebagai tantangan, tapi juga sebagai panggung untuk membuktikan kualitas klub dan loyalitas bobotoh di level Asia. Dengan hasil ini, Persib juga membuka peluang untuk menghadapi bintang dunia Cristiano Ronaldo dan klubnya Al Nassr. Di zona barat, Al Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo juga akan berlaga di AFC Champions League 2 setelah musim lalu hanya finish ketiga di Liga Pro Saudi dan gagal menembus ACL Elite. Meski berada dalam zona yang berbeda, namun berdasarkan format turnamen yang baru, Persib bisa bertemu Al Nassr jika keduanya sama-sama lolos hingga babak perempat final. Dengan adanya peluang ini, Mark Klok menanggapi peluang pertemuan dengan Al Nassr dan Cristiano Ronaldo dengan senyuman. Ia menyadari bahwa perjalanan menuju babak itu tidak akan mudah. Pemain berusia 23 tahun itu menyatakan bahwa timnya sekarang sedang fokus untuk menghadapi tantangan di fase grup terlebih dahulu. Persib Bandung melanjutkan perjalanan di BRI Super League 2025-2026 dengan menantang tim promosi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini pada 18 Agustus mendatang. Setelah memastikan tiket fase grup AFC Champions League 2, fokus Maung Bandung kini terbagi, terlebih dengan padatnya jadwal yang sempat memunculkan isu kelelahan pemain. Meski demikian, pelatih Bojan Hodak menegaskan tidak akan mengendurkan kekuatan. Ia menekankan pentingnya menjaga tren positif tim meski laga kali ini digelar di kandang lawan. Persijap baru promosi dan mereka pasti akan bekerja keras di musim pertamanya. Ini bukan pertandingan mudah, kata Hodak. Pelatih asal Kroasia itu juga menyoroti penampilan Persijap pada laga pembuka melawan PSM Makassar, di mana Laskar Kalinyamat mampu memaksakan hasil imbang 1-1 meski bermain dengan 10 pemain. Mereka mencetak gol di menit akhir, itu bukan hal mudah, jadi saya rasa pertandingan ini akan sulit, tapi kami tetap berharap bisa membawa pulang hasil positif, lanjutnya. Selain itu, Hodak juga menyinggung aturan larangan bobotoh hadir di laga tandang. Ia mengakui kehilangan dukungan langsung supporter berpengaruh, namun keselamatan tetap menjadi prioritas. Saya tahu kehadiran bobotoh sangat berarti, tapi kita semua harus menghormati aturan demi keamanan bersama, ucapnya. Bek asing Persib, Frans Putros, juga menegaskan kesiapannya menghadapi Persijap. Pemain berdarah Denmark-Irak itu menilai persiapan tim berjalan baik, mulai dari analisis video, latihan intensif, hingga evaluasi internal. Kami melakukan persiapan matang untuk laga ini, fokus pada perbaikan tim, bekerja keras setiap hari di latihan, dan siap memberikan yang terbaik di Jepara, ungkap Putros. Meski harus menempuh perjalanan darat yang panjang, Putros tidak mempermasalahkannya. Ia menyebut kebugaran dan istirahat menjadi kunci untuk tampil maksimal. Perjalanannya memang jauh, tapi kami tetap harus siap, istirahat dengan baik dan tetap fokus agar bisa tampil seperti saat bermain di kandang, tegasnya. Bagi Putros, setiap pertandingan adalah laga final yang harus dihadapi dengan mentalitas pemenang. Tidak ada perbedaan, kandang atau tandang, kami harus selalu menatap kemenangan, tambahnya. Dengan skuad terbaik yang sudah dibawa, Persib Bandung membidik poin penuh di Jepara untuk menjaga momentum sekaligus mempertegas status mereka sebagai juara bertahan.
Jadi menurut lo, mampukah Maung Bandung berbicara banyak di kompetisi Asia atau justru kegagalannya di masa lalu akan terulang lagi? Tulis prediksi dan opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like kalau kalian suka dengan pembahasan ini, subscribe biar nggak ketinggalan update panas seputar dunia sepak bola, dan nyalakan loncengnya supaya kalian jadi yang pertama tahu kalau Kick Off Indonesia punya konten terbaru.